Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Umriah Umridu selaku putri, yang saya hormati juga Bu Rini Sis Damayanti Sidi, yang tidak lupa saya hormati juga Bapak dan Ibu Guru Lima Guru. Nomor 1, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat ini kita bisa berkumpul atau bermuwajah di tempat yang insya Allah sangat berkah ini. Sallallahu wassalamu, mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, maksud dan tujuan Ibu Umriah ke sini yaitu silaturahmi sekaligus praktek dulu ya kepada Bu ini. Saya sangat mendukung sekali kepada Bu ini, di mana beliaunya adalah calon pendidik, calon guru penggerak atau masa-masa sekarang yang singkat itu CGP ya, Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu harus mengikuti jejak beliau ini, karena di CGP ini banyak ilmu yang kita petik, terutama dalam cara mengajarnya dan ilmu-ilmu praktek yang ada di kelas dan di kelas masing-masing. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak dan Ibu guru SD Negeri Lomai 1 harus minimal 50% harus mengikuti jejak beliau ini, karena Bapak dan Ibu di guru penggerak ini, Bapak dan Ibu kan masih muda. Bapak dan Ibu kalau seperti saya ini bukan mungkin saja Bu ya, karena umur masalah keluarga di rumah ini, sehingga kami tidak mengikuti jejak beliau. Kalau seperti Bapak dan Ibu ini harus Bapak dan Ibu ya harus apa yang disampaikan kalau dulu di sekolah-sekolah yang lain, mencari ilmu kalau masih muda itu sebagai apa maksud saya, kalau masih muda mencari ilmu kalau masih muda seperti menggambar di atas batu, jadi nggak hilang-hilang itu Bapak Ibu. Kalau sudah tua seperti menggambar atau menulis di atas air Bapak dan Ibu. Ini maksud dan tujuan saya, sehingga Bapak dan Ibu harus mengikuti tesnya lihat, harus mengikuti tes CGP ini. Terus saya mohon maaf Bapak dan Ibu, khususnya kepada Ibu Umriah tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena ada keperluan di dinas itu ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Besok menemukan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berharap di sekolah ini tidak hanya ada satu CGP, akan memunculkan CGP yang lain
sehingga juga dapat bisa merubah sekolah ini nanti adanya suatu perubahan sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau diprogramkan pemerintah pada saat ini ya Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada acara ini yaitu pemaparan dari Ibu Rini kepada Ibu Rini waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mari bergerak bersama, berkolaborasi dan bekerja sama, saling mendukung untuk menciptakan disiplin positif, yaitu budaya positif di sekolah kita tercinta. Saya, Rini Susdamayanti, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendesiminasikan budaya positif sebagai tugas aksi nyata pada modul 1.4. Adapun rancangan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif dilatar belakangi yaitu rendahnya kesadaran murid tentang pentingnya disiplin diri, yaitu disiplin positif. Pola pikir guru yang masih banyak beranggapan bahwa hukuman dan sanksi sebagai satu-satunya cara mendisiplinkan murid, serta pemberian penghargaan sebagai cara memotivasi murid. Perlunya pemahaman mengenai pentingnya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai tujuan pendidikan juga menjadi latar belakang kegiatan aksi nyata ini. Tujuan kegiatan aksi nyata budaya positif ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, serta untuk menyamakan visi dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seluruh warga sekolah sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata ini adanya dukungan dari pimpinan serta kerjasama dari seluruh warga sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Adanya perubahan posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam kasus indisipliner murid. Adanya perubahan perilaku positif semua warga sekolah yang lebih baik melalui motivasi intrinsik, serta adanya nilai-nilai kebajikan yang diyakini warga sekolah melalui poster-poster keyakinan kelas yang disepakati di setiap kelas. Adapun lini masa tindakan pada kegiatan budaya positif, yang pertama tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai rencana pengimbasan sosialisasi budaya positif. Kemudian menyiapkan materi sosialisasi khususnya modul 1.4 tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini saya membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas 5. Kemudian pelaksanaan yang kedua melakukan pengimbasan di sekolah dengan mengundang rekan sejawat yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Sosialisasi dilakukan dengan memaparkan materi tentang perubahan paradigma dan budaya positif, serta melakukan diskusi untuk menyamakan visi dan menyepakati nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang ketiga yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi, setiap rekan guru membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan murid, kemudian dituangkan dalam bentuk poster yang ditempel di dinding kelas masing-masing.
Setiap guru mempraktikkan posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi pada satu kasus indisipliner murid yang ditemui di kelas. Tahap keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, kami bersama-sama melakukan refleksi atas kegiatan yang telah diterapkan. Kemudian merencanakan perbaikan apabila dalam penerapan segitiga restitusi menjumpai kendala sehingga kurang maksimal. Saling memberikan umpan balik berupa saran dan masukan terhadap pelaksanaan segitiga restitusi yang telah dilakukan sesama rekan guru. Tahap yang kelima adalah pelaporan. Membuat laporan kegiatan yang berupa soft copy maupun hard copy untuk disampaikan kepada kepala sekolah. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi budaya positif ini yaitu izin dari kepala sekolah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, kerjasama dan kolaborasi dari rekan guru dan murid, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap laporan, serta dukungan berupa sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan pengimbasan dan aksi nyata. Semoga rancangan kegiatan aksi nyata ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semua warga sekolah mampu berkolaborasi mewujudkan lingkungan belajar yang positif menuju manusia yang merdeka yang meyakini nilai-nilai kebajikan. Silahkan keyakinan kelas yang sudah ditulis kita tempel di sini. Ya, yuk. Ayo. Ke sini, Nak. Ya, Nu. Jangan ke situ.
Setelah melakukan keyakinan kelas bersama dengan murid, aksi nyata yang selanjutnya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah, yaitu di SDN Lomair 1. Dalam kegiatan sosialisasi ini, ada 7 konsep utama modul budaya positif yang akan dipaparkan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembahasan yang pertama tentang perubahan pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Praktik pembelajaran pada paradigma baru berpusat pada murid. Murid belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya dengan menggunakan metode pembelajaran diferensiasi. Materi yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka butuh pihak lain untuk mendisiplinkan kita, yang disebut dengan motivasi eksternal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju satu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri mempelajari bagaimana mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, yaitu nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sebagai pendidik, tujuan utama adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik kepada murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal pada disiplin positif yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut. Hukuman bersifat memaksa, murid cenderung menutupi dan menyembunyikan kesalahan serta menjadikan murid merasa rendah diri. Sedangkan penghargaan bersifat tidak efektif dan mematikan kreativitas, merusak hubungan dan menimbulkan iri di antara rekannya, kompetisi persaingan di antara teman sekelas. Penghargaan juga merupakan menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, karena
belajar itu sendiri sudah merupakan penghargaan. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses itu terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, penguatan bersifat jangka pendek. Perlu monitoring yang berkelanjutan dari guru. Adanya stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan, namun murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, fokus pemecahan masalah jangka panjang. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Adanya teori kontrol di mana dirinya memegang kendali atas dirinya sendiri. Murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ki Hajar Dewantara menyatakan, manusia merdeka adalah manusia yang mereka tak terperintah, dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Jadi, manusia merdeka adalah manusia yang dirinya termotivasi dari dalam. 3. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Macam-macam motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan takut hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian ingin mendapatkan dan mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan ada juga motivasi karena menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. 4. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. 2. Kebutuhan rasa diterima dan rasa kasih sayang, love and belonging. 3. Rasa kebebasan atau freedom. 4. Rasa kesenangan, fun, dan rasa penguasaan atau power. Posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, adanya penawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi, fokus untuk bertanggung jawab atas kesalahan, serta fokus pada solusi dari kesalahan. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana, satu arah yaitu dari guru atau dari penghukum, tanpa adanya kesepakatan atau pengarahan sebelum maupun sesudahnya. Murid disakiti secara fisik maupun psikis, baik oleh perbuatan maupun oleh kata-kata. Sedangkan pada konsekuensi itu bersifat terencana dan disepakati oleh guru dan murid. Diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana dan disepakati oleh guru dan murid. Konsekuensi diberikan berdasarkan data yang dapat diukur dan guru bersikap memonitor atau memantau murid. Adapun restitusi itu bersifat kolaborasi antara guru dengan murid untuk menemukan solusi masalahnya.
menemukan kebutuhan tentang dirinya, dan bagaimana harus menghormati dan memperlakukan dirinya dan juga orang lain. Lima posisi kontrol seorang guru. 1. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi pembuat rasa bersalah, guru akan bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Murid akan menilai buruk tentang dirinya, merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang disayanginya. 2. Posisi sebagai teman. Dengan posisi sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai penghukum. Sebagai seorang penghukum, guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. 4. Posisi pemantau. Pada posisi pemantau, guru bertindak berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, dengan mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, setiap jadwal PJOK, Andi sering telat. Bahkan beberapa kali dia tidak ikut pelajaran PJOK tanpa memberikan alasan. Jika guru mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah, yang akan dilakukan guru adalah dengan bersuara lembut dan berkata, "Gimana sih kamu Andi? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Gara-gara kamu sering terlambat dan gak ikut pelajaran PJOK, ibu jadi dapat teguran dari Pak Samsul. Ibu jadi malu. Kamu kenapa nak? Gak ikut." 2. Posisi kontrol sebagai teman. Guru sambil bercanda akan berkata, "Hei Andi, kamu kenapa gak ikut pelajaran PJOK lagi sekarang? Apa kamu gak punya kaos olahraga? Sudah, nanti ibu akan bicara dengan Pak Samsul. Tapi minggu depan kamu harus ikut ya." 3. Posisi penghukum. Yang akan dilakukan guru akan berkata, "Andi, tadi pagi kamu tidak ikut pelajaran PJOK lagi kan? Dasar kamu anak malas. Sesuai peraturan, kamu harus dihukum yaitu lari keliling lapangan 3 kali. Cepat kerjakan." 4. Posisi pemantau. Yang akan dilakukan guru akan berkata, "Andi, ibu tadi mendapat laporan dari Pak Samsul bahwa kamu tidak ikut pelajaran PJOK. Ibu lihat di absen ini sudah kedua kalinya kamu tidak hadir. Ibu akan beri kesempatan kali ini. Namun jika sampai 3 kali, kamu tahu kan konsekuensinya?" 5. Posisi sebagai manajer. Guru akan bersikap dan berkata, "Andi, apa benar hari ini kamu tidak ikut pelajaran PJOK? Boleh ibu tahu alasannya? Apa kamu tahu akibatnya jika sering tidak ikut pelajaran PJOK? Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baiklah, ibu harap kamu menepati omongan kamu." 6. Keyakinan kelas. Apa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Misalnya,
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan juga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jika sebagai keyakinan, maka jawaban kita adalah untuk kesehatan dan untuk keselamatan serta keamanan diri kita sendiri. Jika dimaknai sebagai aturan, maka karena takut akan melanggar aturan, takut terhadap polisi atau takut melanggar aturan pemerintah. Namun jika dimaknai dengan keyakinan, maka keyakinan yang timbul dari dalam diri kita dengan memakai helm atau memakai masker itu adalah untuk keselamatan, keamanan, dan kesehatan diri kita sendiri. Jadi dengan keyakinan kita akan lebih menghargai diri kita sendiri. Konsep keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam agar lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal terlepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Pembentukan keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas, itu akan lebih abstrak, berupa pernyataan universal dan berbentuk pernyataan positif. Tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan diterapkan oleh warga kelas. Keyakinan kelas berupa sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Semua warga kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui curah pendapat, serta bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Tahapan membuat keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. 2. Mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas besar agar semua anggota kelas bisa melihat hasil dari curah pendapat. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. 4. Ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan-peraturan tersebut atau dari kesepakatan-kesepakatan tersebut. 5. Tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak, antara 3-7 prinsip keyakinan agar mudah diingat warga kelas. 6. Jika semua warga kelas setuju, minta untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. 7. Keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Berikut contoh keyakinan kelas di kelas 5. 1. Berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap tugas. 2. Menghormati orang lain, termasuk barang miliknya. 3. Selalu berpikir dan bersikap positif. 4. Saling peduli dan saling membantu. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi
merupakan salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, dikembangkan oleh Daily Lesson berdasarkan teori kontrol behavior. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan segitiga restitusi yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai keyakinan yang disepakati, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki, pemecahan masalah yang relevan dengan masalah yang ada, adanya usaha perbaikan, dan dedikasikan waktu. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Semoga sesi belajar hari ini bermanfaat dan kita bisa menjadi pendidik yang mampu menuntun dan mengantarkan anak-anak didik kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat yang berjiwa Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sidro untuk memberikan refleksi. Ya, banyak hal yang saya rasakan dari apa yang dipaparkan dari ini. Ya, yang pertama di sini kan lebih fokusnya terhadap sikap. Mana sikap tersebut lebih banyak positifnya, lebih banyak istilahnya kata-katanya dari yang negatif merubah bentuk positif. Seperti contohnya tadi memberi solusi kesalahannya tersebut, apa anak tersebut mengarahkan kesalahan anak tersebut untuk mencari sendiri. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, perasaan antara guru sama murid kalau seperti itu akan ada interaksi, jadi tidak ada penindakan. Jadi murid dengan imajinasinya mereka kalau misalkan melanggar, oh kalau tidak seperti ini tidak pernah melakukan seperti ini, maka keyakinan mereka timbul dengan secara sendiri. Motivasi intrinsik berarti ya Pak? Iya. Seperti itu. Jadi posisi kontrol apa yang akan sampai terapkan nanti setelah ini, setelah kegiatan ini, posisi kontrol apa yang akan sampai terapkan di kelas kepada murid? Posisi kontrol saya ya, identitas sukses ya. Sebagai manajer atau sebagai teman atau sebagai teman, penghukum? saya yang tadi itu banyak mengarah ke identitas teman sama manajer. Jadi sudah tidak akan menerapkan lagi sebagai penghukum, sudah tidak akan menerapkan penghukum lagi ya? Tapi kalau hukum saya sudah tahu. Nah, kalau menghukum itu sudah
baik dari hanya kita itu membuat peraturan. Jadi keyakinan khilaf itu membuat siswa sadar dengan sendirinya, bukan dengan tekanan-tekanan yang dibuat oleh guru. Posisi kontrol yang akan saya lakukan, saya akan memposisikan diri sebagai teman, sebagai pendengar bagi siswa, keluhannya apa, mengapa melakukan seperti ini, sehingga nanti bisa dicarikan solusi. Yang mencarikan solusi siswa sendiri atau guru? Bersama-sama. Bersama-sama. Jadi itu lebih ke posisi manajer namanya ya Bu ya. Ya. Jadi sudah tidak akan sebagai manajer, sudah tidak akan menerapkan lagi sebagai penghukum ya Bu ya. Salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, yang saling belajar, saling bekerja sama, berkolaborasi sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik. Dari karakter baik itu pada akhirnya menjadi karakter-karakter yang membentuk sebuah budaya yang positif. Jadi tanggung jawab guru ini adalah menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, baik itu di kelas maupun di sekolah. Kalau sudah setiap hari anak diberikan hukuman, dikasih sanksi, lama-lama mereka takut untuk masuk ke kelas, untuk mengikuti pelajaran kita, untuk mengikuti belajar dengan kita itu mereka sudah tidak akan nyaman lagi. Kemudian lingkungan sekolah yang aman dan nyaman itu akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga nanti mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran. Berbuat salah itu wajar mereka, jadi tidak usah kita berikan hukuman, karena dari kesalahan itu sendiri mereka nanti akan belajar. Kita hanya mengarahkan bahwa dari kesalahan itu efeknya akan seperti ini, dan bagaimana menemukan solusinya. Jadi kita hanya mengarahkan, bukan menghukum lagi. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau anak tertekan itu, mau kita ajari model apapun, mereka tidak akan masuk. Tapi kalau suasana di kelas pembelajaran yang kita lakukan itu buat menyenangkan, kita tawarkan ke mereka, kita belajarnya bagaimana hari ini, kita mau belajar tentang pecahan, enaknya kita bagaimana, ditawarkan ke mereka sendiri. Mereka tidak akan tertekan untuk belajar, apalagi matematika. Nah, kita tawarkan ke mereka, kita mau belajar apa hari ini, mau kita belajarnya pecahan, enaknya bagaimana, ini Bu, seperti ini Bu. Nanti mereka akan menemukan sendiri. Itu juga bagian dari pembelajaran diferensiasi yang melayani, memenuhi setiap kebutuhan murid. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Jadi tugas kita untuk membuat anak menyadari akan potensinya dan mengembangkan potensinya itu, bukan malah menghambat pertumbuhan potensinya. Jadi saya tekankan lagi bahwa anak itu lahir dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Anak yang berbakat dalam bidang seni tidak bisa kita paksa dia untuk berbakat di sains misalnya. Anak yang berbakat di bidang matematika tidak bisa kita paksa dia dengan untuk belajar lompat tingginya jauh 100 meter, itu tidak bisa. Seperti halnya kita tidak bisa menilai ikan itu pintar karena dia bisa berenang, atau sebaliknya kita tidak bisa menilai bahwa burung itu bodoh karena tidak bisa berenang. Burung bodoh tidak bisa berenang, itu tidak bisa kita nilai seperti itu. Atau ikan bodoh karena tidak bisa terbang. Jadi setiap orang itu sudah punya kodratnya masing-masing. Jadi tidak bisa kita paksakan. Anak itu diibaratkan seperti tanaman padi, maka kalau kita menanam padi, kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya padi, sawah tempat padi itu tumbuh itu adalah lingkungan yang bagus, cukup airnya, cukup pupuknya, sehingga padi itu bisa tumbuh dengan subur
pelayanannya pun tidak sama. Menanam padi dengan menanam jagung itu beda ya Bapak Ibu, beda. Jadi tidak bisa kita samakan perlakuan kita kepada anak. Jadi anak di kelas kita, tugasnya kita adalah bagaimana supaya anak itu bisa tumbuh sesuai bakatnya, sesuai kodratnya, dan kita menyediakan lingkungan belajar baik di kelas maupun di sekolah yang bisa membuat mereka itu tumbuh berkembang sesuai dengan bakatnya. Semoga sesi belajar hari ini bermanfaat dan kita bisa menjadi pendidik yang mampu menuntun dan mengantarkan anak-anak didik kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dengan memiliki karakter profil belajar Pancasila. Terima kasih penyampaian saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penutupan sepatah dua patah kata dilanjutkan